Baiklah, video record ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasi 2. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya H. Trinanda Gerhana, NIM atau nomor induk mahasiswa 19104168846, hari dan tanggal kuliah Senin 12 April 2020, jam kuliah 13.30 sampai 16.00. Materi Manajemen Operasi 2. Dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Tugas, silakan tonton 3 video berikut ini dan ringkas isinya. Isi 3 video ini dan video record ringkasan Anda dan kumpulkan tanggal 19 April. Langsung saja ke video pertama. Video pertama, Operation Race atau Assignment Method atau metode penugasan. Tentang contoh kasus engineers. Ada 4 orang engineers dan 4 project. Engineers 1 mengerjakan project A 11.000. Engineers 2 mengerjakan project A 6.000. Engineers 3 mengerjakan project A 4.000. Engineers 4 mengerjakan proyek A 11.000. Selanjutnya, Engineers 1 mengerjakan proyek B 8.000. Engineers 2 mengerjakan proyek B 5.000. Engineers 3 mengerjakan proyek B 8.000. Engineers 4 mengerjakan proyek B 10.000. Engineers 1 mengerjakan proyek C 10.000. Engineers 2 mengerjakan proyek C 3.000. Engineers 3 mengerjakan proyek C 10.000. Engineers 4 mengerjakan proyek C 5.000. Engineers 1 mengerjakan proyek D 7.000. Engineers 2 mengerjakan proyek D 8.000. Engineers 3 mengerjakan proyek D 9.000. Engineers 4 mengerjakan proyek D 7.000. Pertanyaannya adalah the objective of find least cost of stand. Least cost mencari ongkos paling murah. Stand memberikan jawaban yang optimal. Inti dari semua angka dibagi 1000. Kesimpulan, 1. D sama dengan 7.000. 2. B sama dengan 5.000. 3. A sama dengan 4.000. 4. C sama dengan 5.000. Total sama dengan 21.000. Lanjut video 2. Video kedua adalah kasus minimasi penugasan metode Hungarian. Kasus penugasan khusus transportasi yang memiliki 3 konsentrasi utama. Yang pertama, 1. Kapasitas I sama dengan permintaan J sama dengan 1. Harus berbentuk persegi. Kedua, semua variabelnya biner atau 0 dan 1. Ketiga, semua kendala adalah persamaan bertanda sama dengan. Contoh soal, pada satu lokasi konstruksi ada 4 mesin. Setiap mesin dialokasikan untuk satu pekerjaan. Waktu yang diperlukan untuk mengalokasikan tiap mesin ketiga pekerja ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Temukan penugasan terbaik untuk mesin terhadap pekerjaan, sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah menyelesaikan pekerjaan bisa minimal. Mesin 1 job 1 16, mesin 2 job 2 13, mesin 3 job 3 5, mesin 4 job 4 11. X 11 sama dengan 1 dikali 16 sama dengan 16. Metode Hungarian, contoh kasus minimasi. 1. Temukan nilai minimum tiap baris, lalu
Selisihkan tiap elemen baris dengan nilai minimal. Temukan nilai minimum tiap kolom, lalu sisihkan tiap elemen kolom dengan nilai minimal. Ketiga, untuk garis vertikal dan horizontal pada baris kolom yang mencakup minimal 2. Jika jumlah garis sama dengan M, suatu optimal sudah tercapai. Jika belum, lanjut ke step 4. Temukan nilai minimum pada baris atau kolom yang terbuka. Silahkan tiap elemen dengan nilai minimal tersebut. Lalu, tambahkan nilai minimal dengan elemen perpotongan 2 garis. Minimum garis tercapai sama dengan 4, sama dengan M. Tabel penugasan sudah optimal. Mulai penugasan dari baris atau kolom dengan jumlah 0 atau minimum. Penugasan final, mesin 1 job 1 0, mesin 2 job 1 2, mesin 3 job 3. Saya ulangi. Penugasan final, mesin 1 job 1 0, mesin 2 job 1 2, mesin 3 job 1 9, mesin 4 job 1 0, mesin 1 job 2 1, mesin 2 job 2 0, mesin 3 job 2 5, mesin 4 job 2 0, mesin 1 job 3 0, mesin 2 job 3 0, mesin 3 job 3 0, mesin 4 job 3 0, mesin 1 job 4 1, mesin 2 job 4 0, mesin 3 job 4 0, mesin 4 job 4 0. 6. Temukan biaya pada tabel awal. Pilih sesuai dengan alokasi. Mesin 1 sama dengan 4, mesin 2 sama dengan 3, mesin 3 sama dengan 5, dan mesin 4 sama dengan 7. Z kuadrat X kuadrat sama dengan 4 kali 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 19. Z kuadrat sama dengan 19. Lanjut video ketiga, pendahuluan. Dalam menjalankan sebuah usaha, cara yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang memuaskan harus dicermati. Semua itu dapat diraih dengan menjalankan strategi atau teknik yang kiranya dapat meningkatkan keberhasilan suatu usaha. Manajemen produksi sering menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif, terutama tenaga kerja. Masalah ini disebut dengan masalah penugasan atau assignment problem, yang merupakan suatu kasus khusus dari masalah linier. Masalah penugasan merupakan suatu masalah yang sering muncul dalam banyak kasus pembuatan keputusan yang mengenai pengaturan objek untuk melaksanakan tugas dengan tujuan meminimalkan biaya, waktu, jarak, dan sebagainya, dan untuk memaksimalkan keuntungan, kepuasan, dan sebagainya, seperti kasus menentukan siapa mengerjakan apa, menetapkan fungsi sebuah mesin, menentukan salesman untuk suatu wilayah pemasaran, dan sebagainya. Metode Hungarian. Metode yang diterapkan untuk kasus penugasan telah didesain khusus yang disebut dengan metode penugasan Hungarian atau Hungarian Method Fruit and Technique. Awalnya metode Hungarian ini ditemukan dan dipublikasikan oleh Harold W. Wood pada 1955. Pada tahun 1957, metode tersebut diperbaiki oleh James Munkres, yang kemudian dikenal dengan algoritma Kuhn-Munkes. Algoritma yang dikembangkan oleh Kuhn-Munkes tersebut didasarkan pada hasil kerja dua orang matematikawan asal Hungarian, yaitu Dennis Koning dan Geno Ekveri. Metode ini menggunakan apa yang disebut dengan pengurangan matriks atau matrix reduction, dengan mengurangi dan menambahkan suatu nilai dalam matriks sehingga akan
menghasilkan penyelesaian optimal masalah penugasan. Metode Hungarian adalah metode yang memodifikasikan baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Semua alokasi penugasan yang dibuat adalah alokasi yang optimal dan saat ini diterapkan pada matriks efektivitas awal, maka akan memberikan hasil penugasan yang paling minimum. Syarat-syarat metode Hungarian. Pertama, jumlah pekerja harus sama dengan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Kedua, setiap sumber hanya mengerjakan satu tugas. Ketiga, apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dummy work atau dummy job. Maksimasi atau memaksimumkan keuntungan dalam kurung kepuasan, laba, dan sebagainya. Minimasi meminimumkan kerugian yang meliputi biaya, waktu, jarak, dan sebagainya. Langkah penyelesaian memodifikasi tabel penguasaan ke dalam matriks efektivitas, di mana matriks ini dibentuk untuk mempermudahkan dalam proses penyelesaian setiap langkah metode yang telah dilakukan. Memilih nilai terkecil dari setiap baris, lalu dilakukan operasi pengurangan dari setiap nilai di baris tersebut dengan bilangan terkecil yang telah dipilih. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa ada minimal satu buah elemen di tiap baris matriks yang bernilai 0 dan tidak ada elemen dengan nilai negatif. Ketiga, melakukan pengurangan kolom jika terdapat kolom yang belum memiliki elemen 0, yaitu dengan nilai terkecil dari kolom. Lalu dilakukan operasi pengurangan dari tiap nilai dan kolom dengan bilangan terkecil yang telah dipilih. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa ada minimal satu buah elemen di tiap baris dan tiap kolom matriks yang bernilai 0 dan tidak ada elemen dengan nilai negatif. Keempat, membentuk penugasan optimum, yaitu dengan menarik sejumlah garis horizontal dan atau vertikal yang melewati seluruh sel yang bernilai 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka penugasan telah dioptimalkan. Jika tidak, maka harus direvisi. Catatan Big M Theory. Dalam praktek sehari-hari, tidak semua masalah penugasan memiliki matriks biaya atau keuntungan seperti dalam dua contoh kasus di atas. Ada kalanya seorang karyawan misalnya tidak dapat dialokasikan ditugaskan untuk sebuah pekerjaan tertentu karena alasan usia, jenis kelamin, keterampilan yang tidak memadai, dan kondisi fisik, dan juga karena sebab lainnya. Dengan demikian, karyawan dengan keterbatasan seperti itu tidak dapat dilaksanakan mengerjakan suatu pekerjaan yang memang tidak memungkinkan baginya. Untuk mengatasi hal semacam itu, maka sebuah proses penyelesaiannya perlu ditambahkan. Sebuah bilangan yang sangat besar dan disebut dengan bilangan M untuk masalah maksimasi dan M untuk masalah minimasi. Proses penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pada kasus penugasan yang normal. Hanya saja pada keputusan optimalnya akan dihindari menugaskan karyawan pada tugas yang memiliki bilangan M atau M tersebut. Sekian ringkasan dari 3 video saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata. Sekian dari saya, terima kasih.